Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk menganalisis dari jurnal yang kami ambil itu adalah pengaruh ketidakseimbangan beban terhadap profil jaringan tegangan rendah. Di sini perkenalkan, nama saya Adam Tarifin dengan NIM F1E222016 sebagai moderator. Saya Ismail Yahya, NIM F1E22034. Saya Jobiansyah dengan NIM F1E22008. Saya adalah Ezra Lestari dengan NIM F1E22202. Saya Aditya Tamba dengan NIM F1E222028. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya persilakan disilakan. Baik, dalam jurnal ini kami akan memberitahu dalam penelitian ini dilakukan analisis tentang pengaruh ketidakseimbangan beban terhadap profil jaringan tegangan rendah pada transformasi distribusi DS0588 Banyulang Merdeka Denpasar. Dengan melakukan usaha penimbangan dengan membagi kelompok beban di setiap fase agar nilai setiap fase sama atau mendekat. Transformator DS0588 sebagai objek penelitian dikarenakan transformator DS0588 ini memiliki ketidakseimbangan yang tinggi dari data yang diperoleh dari PLN IP3 Bali Selatan. Ketidakseimbangan beban terjadi antara salah satu atau semua fase pada transformasi memiliki nilai yang berbeda. Perbedaan ini dilihat dari besarnya faktor arus atau tegangan dan suatu sudut masing-masing fase tersebut. Persentase ketidakseimbangan dapat diperoleh dengan persamaan berikut. Mat IR dikurang IR tambah IS tambah IT dibagi 3. IR dikurang IR tambah IS ditambah IT per 3. IT dikurang IR tambah IS tambah IT per 3. Lalu nanti akan dikali 100, terus dibagi lagi dari IR IS tambah IT per 3. Untuk keterangannya, IR itu yaitu arus fase R, keterangan IS arus fase S, keterangan IT arus fase P persen. Pada metode penelitian ini kami akan memberitahu lokasi penelitian, yaitu lokasinya dilakukan di PLN UB3 Bali Selatan pada transformator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Di sini ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di PLN UPTK Bali Selatan pada transformator distribusi DS0588 Banyulang Merdeka yang terletak di Jalan Batak Agung, Renon, Denpasar. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Juli 2021 sampai Agustus 2021. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian, serta data dari PLN UPTK Bali Selatan terkait ketidakseimbangan beban pada transformator distribusi. Tahap pada penelitian yang dilakukan yaitu melakukan observasi lokasi yang akan dijadikan tempat untuk penelitian mengenai pengaruh ketidakseimbangan terhadap profil jaringan tegangan rendah pada transformator distribusi DS0588 Banyulang Merdeka Denpasar. B. Melakukan pengumpulan data. C. Tahap selanjutnya adalah input dan analisis data. Data-data yang telah terkumpul kemudian diinput aplikasi aliran daya dan dianalisis. D. Setelah data diinput, output yang dihasilkan yaitu tegangan, daya, arus, dan rugi jaringan tegangan rendah. E. Membuat simulasi untuk menyeimbangkan beban dengan metode pengaturan dengan membagi ulang beban dari fase yang tinggi ke fase yang rendah dengan melihat kondisi ketiga fase sehingga bisa ditentukan ketarikan fase yang akan dipindahkan dari fase yang bebannya paling tinggi ke fase yang dengan beban yang lebih rendah agar beban dari ketiga fase sama atau mendekati.
F. Membandingkan ketidakseimbangan beban dengan beban seimbang yang sudah disimulasikan. Di kesimpulan dari hasil perbandingan yang didapatkan dari tahap-tahap penelitian. Di penyulang Merdeka dan Pasar menggunakan transformator DS 0588 yang berkapasitas 160 kVA yang terletak di Jalan Bata Agung dan Pasar, di mana kapasitas dari transformator distribusi DS 0588 adalah sebesar 160 kVA. Sehingga lain diagram pada gambar terdiri dari 12 lot di mana kapasitas dari transformator distribusi DS 0588 adalah sebesar 160 kVA terbagi menjadi 3 titik pusat beban, di mana pusat beban terdiri dari MDK 1082, MDK 1083 dan DS 0588 D 001. Baik. Perbandingan profil jaringan tegangan rendah pada kondisi tidak seimbang dan setelah diseimbangkan. Dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan pengujian informasi distribusi pada kondisi beban tidak seimbang dan beban seimbang, dapat dilihat bahwa nilai arus, tegangan, dan rugi-rugi pada jaringan tegangan rendah berkurang, sehingga transformasi distribusi DS 0588 dapat bekerja dengan maksimal tanpa adanya rugi-rugi yang terlalu tinggi. Pembandingan profil jaringan tegangan rendah pada kondisi tidak seimbang setelah diseimbangkan. Yang A, daya. Hasil dari usaha penyeimbangan beban maka dapat ditentukan besar daya pada jaringan tegangan rendah transformator distribusi DS 0588 pada kondisi tidak seimbang dan pada kondisi seimbang dapat dilihat sebagai berikut. Kondisinya itu untuk tidak seimbang pada RMC-nya 49 kW, yang S 64 kW, T 51 kW. Setelah seimbang itu 50 di R 55 kW, S 56 kW, T 53 kW. Dari hasil yang didapatkan, besar daya pada kondisi tidak seimbang fase R, S, dan T masing-masing sebesar 49 kW, 64 kW, dan 51 kW. Setelah dilakukan usaha penyeimbangan, besar tegangan di masing-masing fase R, S, dan T pada kondisi seimbang menjadi 55 kW, 56 kW, dan 53 kW. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai daya di masing-masing fase sudah seimbang meskipun nilai dari masing-masing fase belum sama namun sudah mendekati. B. Arus. Hasil dari usaha menyeimbangkan beban maka dapat ditentukan besar arus pada jaringan tegangan rendah transformator distribusi DS 0588 pada kondisi tidak seimbang dan pada kondisi seimbang dapat dilihat sebagai berikut. Pada kondisi tidak seimbang, pada R 260,1, S 335,7, T 313, N 3,3. Persen ketidakseimbangan yaitu 14,00%. Dalam kondisi seimbang, R 296,0, S 299,7, D 287,7, N 3,3. Persen ketidakseimbangannya yaitu 2,20%. Dari hasil yang didapatkan dari input ke aplikasi aliran daya dan perhitungan persentase menggunakan persamaan, didapatkan persentase ketidakseimbangan beban pada jaringan distribusi transformator DS 0588 penyulang Merdeka dan Pasar berkurang dari 14%. Kemudian dilakukan usaha penyeimbangan beban dengan membagi ulang beban ketiga fase jaringan distribusi sehingga persentase ketidakseimbangan beban turun menjadi 2,2%. Perbandingan profil jaringan tegangan rendah pada kondisi tidak seimbang dan setelah diseimbangkan. Pada C, rugi-rugi. Hasil dari usaha penyeimbangan beban maka dapat ditentukan besar rugi-rugi pada jaringan tegangan rendah transformator distribusi DS 0588 pada kondisi tidak seimbang dan pada kondisi seimbang dapat dilihat sebagai berikut. Pada kondisi
tidak seimbang, ruginya adalah 25,0 kW, dan pada kondisi seimbang ruginya yaitu 23,3 kW. Dapat dilihat pada tabel bahwa saat kondisi tidak seimbang, besar rugi pada jaringan tegangan rendah transformator distribusi DS0588 adalah sebesar 25 kW, dan setelah dilakukan usaha penyimpangan turun menjadi 23,3 kW. Ini membuktikan bahwa ketidakseimbangan beban mempengaruhi besar rugi jaringan tegangan rendah. Semakin tinggi ketidakseimbangan beban, maka semakin tinggi rugi yang ditimbulkan. Baik, untuk kesimpulannya itu yang A, hasil yang didapatkan bahwa presentasi ketidakseimbangan beban pada kondisi tidak seimbang sebesar 14%, dan pada saat kondisi seimbang turun menjadi 2,2%. Rugi pada saat kondisi tidak seimbang besarnya 25 kW, dan kondisi seimbang turun menjadi 23,0 kW. Ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan beban berpengaruh pada rugi jaringan tegangan rendah pada transformator distribusi DS0588 penyulang Merdeka Denpasar. Lalu yang B, ketidakseimbangan beban mempengaruhi besar rugi jaringan tegangan rendah. Semakin tinggi ketidakseimbangan beban, maka semakin tinggi rugi yang ditimbulkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada rekan-rekan. Apabila ada pertanyaan silakan. Baik, kepada Gusmi, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 1, saya ingin bertanya, bagaimana strategi mitigasi yang efektif untuk mengatasi ketidakseimbangan beban pada profil jaringan tegangan rendah, termasuk penggunaan kompensator, daya reaktif, dan pengatur beban otomatis? Ya. Apakah ada kawan-kawan yang ingin bertanya lagi? Gus, kirim pertanyaan Tanya lagi. Aku sudah 2 kali. Berapa kelompok lagi? 1, Pak. Sudah? Apakah ada kawan-kawan yang ingin bertanya lagi? Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Gusti. Bagaimana strategi mitigasi yang efektif untuk mengatasi ketidakseimbangan beban pada profil jaringan tegangan rendah, termasuk menggunakan kompensator, daya reaktif, dan pengatur beban otomatis. Strategi mitigasi yang efektif untuk mengatasi ketidakseimbangan beban pada profil jaringan tegangan rendah melibatkan penggunaan kompensator, daya reaktif, dan pengaturan beban otomatis. Berikut adalah penjelasan. Pertama yaitu kompensator daya reaktif. Satu, kompensator daya reaktif digunakan untuk
mengimbangi daya reaktif yang dihasilkan oleh beban non-linear seperti motor induksi, peralatan elektronik, dan lampu hemat energi. 2. Kompensator daya reaktif dapat berupa kapasitor atau induktor yang dipasang pada titik-titik strategis dalam jaringan tegangan rendah. 3. Kapasitor digunakan untuk mengimbangi daya reaktif induktif, sementara induktor digunakan untuk mengimbangi daya reaktif kapasitif. 4. Dengan menggunakan kompensator daya reaktif, ketidakseimbangan beban dapat dikurangi, tegangan dapat ditingkatkan, dan efisiensi jaringan dapat ditingkatkan. Yaitu dengan cara kedua, mengatur beban otomatis. Caranya, A. Mengatur beban otomatis adalah sistem yang mengatur beban pada jaringan tegangan rendah secara otomatis berdasarkan kondisi jaringan. B. Sistem ini dapat mendeteksi ketidakseimbangan beban dan mengalokasikan beban secara dinamis untuk menjaga keseimbangan beban pada fase yang berbeda. Pengatur beban otomatis dapat mengalokasikan beban tambahan ke fase yang kurang terbebani dan mengurangi beban pada fase yang lebih terbebani. D. Dengan menggunakan pengatur beban otomatis, ketidakseimbangan beban dapat dikurangi secara efektif, mengurangi kerugian daya, meningkatkan kualitas tegangan, dan meningkatkan efisiensi jaringan. Kombinasi penggunaan kompensator daya reaktif dan pengatur beban otomatis dapat memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi ketidakseimbangan beban pada profil jaringan tegangan rendah. Dengan mengurangi ketidakseimbangan beban, jaringan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan dapat menghindari masalah seperti penurunan tegangan, kerugian daya yang tinggi, dan kegagalan peralatan. Sekian, apakah jelas untuk Gusti? Baiklah, terima kasih. Baik, para rekan, apakah ada yang ditanyakan sebelum kami tutup? Baik, silakan. Ini yang saya tanyakan adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan beban pada profil jaringan tegangan rendah dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas daya. Kiri paling jawab pertanyaannya. Ya. Ini orang belum. Gua 20. Tengok lama. Baik, sambil menunggu kami tanya, apakah ada lagi rekan yang bertanya? Kota Paris ini bertanya. Ini nanya kemarin, apa tujuan Anda mencari jurnal ini? Boleh. Menggunakan jurnal ini ya. Itu pertanyaan untuk pemain atau Khusus mana? Dia nanya tadi. terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Sudah, baik. Pertanyaan kami itu kami akan menjawab pertanyaan yang rekan-rekan belajar kepada Jeda beda. Lagi. Jeda. Kamunya udah 20 menit. Tele ini. 20 menit. 20. 22. Udah bisa masuk aku dari tadi. Udah bisa masuk. Baik, sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fati. Untuk pertanyaan sendiri yang saya akan lebih dahulu. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan beban pada profil jaringan tegangan rendah dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas daya? Betul. Nah, baik. Untuk faktor-faktornya sendiri yaitu yang pertama
ada distribusi beban yang tidak merata. Untuk poin pertama, distribusi beban yang tidak merata antara fasa-fasa pada jaringan tegangan rendah dapat menyebabkan ketidakseimbangan beban. Terus untuk poin keduanya, beban yang terkonsentrasi pada satu atau dua fasa dapat menyebabkan ketidakseimbangan arus dan tegangan pada jaringan. Lalu yang kedua, pemakaian beban tidak seimbang. Untuk poin pertama, pemakaian beban yang tidak seimbang pada fasa-fasa yang berbeda juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan beban. Lalu poin ketiga, misalnya jika satu fasa memiliki beban yang lebih besar daripada fasa lainnya, maka akan terjadi ketidakseimbangan arus dan tegangan pada jaringan. Lalu tiga, perubahan beban yang tidak terduga. Untuk poin pertama itu, perubahan beban yang tidak terduga seperti penambahan atau pengurangan beban secara tiba-tiba dapat menyebabkan ketidakseimbangan beban. Lalu poin kedua, jika merubah beban tidak terdistribusi secara merata antara fasa-fasa, maka akan terjadi ketidakseimbangan arus dan tegangan pada jaringan. Untuk dampaknya untuk daya sendiri, yaitu yang pertama, penurunan tegangan. Untuk penjelasannya, ketidakseimbangan beban dapat menyebabkan penurunan tegangan pada jaringan tegangan rendah. Penurunan tegangan yang signifikan dapat mengganggu operasi peralatan listrik dan mengurangi kualitas daya yang diterima oleh pengguna. Lalu yang kedua, peningkatan rugi daya. Penjelasannya, ketidakseimbangan beban menyebabkan ketidakseimbangan arus pada jaringan yang pada gilirannya meningkatkan rugi daya pada sistem. Peningkatan rugi daya mengurangi efisien jaringan dan dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional. Lalu yang ketiga, gangguan pada komponen jaringan. Ketidakseimbangan beban yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan pada komponen jaringan seperti transformator dan kabel. Gangguan ini dapat mengurangi umur operasional komponen dan menyebabkan biaya perbaikan tinggi. Dalam rangka mencegah kualitas yang baik, penting untuk mengatasi ketidakseimbangan beban pada profil jaringan tegangan rendah. Strategi mitigasi seperti penggunaan kompensator daya relatif dan pengatur beban otomatis dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan beban dan mempertahankan kualitas daya baik. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, saya akan menjawab. Saya akan menambahkan sedikit dari pertanyaan Fandi tadi, yaitu pertanyaannya yaitu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan beban pada profil jaringan tegangan rendah dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas daya. Silakan tadi. Yaitu pada faktor yang pertama, pengukuran energi listrik, yaitu kebutuhan akan energi listrik di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Yang kedua, yaitu susun non teknis, di mana susun non teknis ini merupakan susun atau daya yang hilang akibat faktor-faktor non teknis. Lalu adapun dampak ketidakseimbangan beban pada profil jaringan tegangan rendah terhadap kualitas daya. Yang pertama kerugian, bukan bagi hanya perusahaan PLN tetapi juga bagi konsumen. Kedua, yaitu ada rugi di arus di jaringan tegangan rendah yang mengakibatkan rugi. Yang ketiga, pengaruh pada ketidakseimbangan beban pada jaringan tegangan rendah menyebabkan rugi daya dan panas. Mitigasi ketidakseimbangan beban pada profil jaringan tegangan rendah meliputi penggunaan kompensator daya reaktif dan pengatur beban otomatis. Dengan menggunakan alat seperti kompensator dan daya reaktif dan pengatur beban otomatis, ketidakseimbangan beban dapat diidentifikasi dan dikoreksi secara otomatis sehingga menghindari dampak negatif pada kualitas daya dan mengurangi kerugian bagi perusahaan dan konsumen. Baik, terima kasih atas tambahannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tentang oleh Laweni tadi, itu tentang tujuan kami menganalisis jurnal. Tujuan menganalisisnya itu untuk mengetahui ketidakseimbangan beban dan memahami, mengidentifikasi penyebab serta
dampak dari ketidakseimbangan beban dalam sistem kelistrikan, seperti menganalisis identifikasi penyebab, evaluasi dampak pada sistem kelistrikan, perencanaan dan pengelolaan beban yang efisien, pengembangan strategi mitigasi, peningkatan kualitas daya. Baik, sekian penjelasan singkat dari pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi